Sorotan Purnawirawan TNI terhadap Gibran, Lemhanas tegas, tak perlu dibahas lagi. Jakarta, ketegangan politik muncul setelah sekelompok purnawirawan TNI yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan pernyataan sikap yang mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan ini sontak memancing tanggapan dari berbagai kalangan, termasuk Lembaga Ketahanan Nasional, Lemhanas, yang menilai usulan tersebut tidak memiliki urgensi untuk ditindaklanjuti lebih jauh. Gubernur Lemhanas, Aceh Hasan Syadzili, menegaskan bahwa posisi Gibran sebagai wakil presiden merupakan hasil dari proses demokrasi yang sah dan telah ditetapkan melalui mekanisme konstitusional. Pemilu adalah instrumen sah dalam sistem demokrasi kita. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah dipilih secara langsung oleh rakyat Indonesia. Maka hasil itu bersifat final dan mengikat, ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta. Aceh juga menyampaikan bahwa Prabowo dan Gibran telah dilantik secara resmi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, RI sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Oleh karena itu, menurutnya, tidak ada alasan yang cukup kuat dari sisi hukum atau konstitusi untuk mempertanyakan kembali legitimasi keduanya. Lemhanas sebagai lembaga strategis negara yang berperan dalam kajian kebijakan nasional, menolak memberikan ruang terhadap wacana pemakzulan yang tidak berbasis pada konstitusi dan hukum yang berlaku. Kita perlu menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh diganggu oleh kepentingan politik kelompok tertentu, apalagi jika tidak didasarkan pada landasan hukum yang jelas, tambah Aceh. Forum Purnawirawan TNI dan 8 tuntutan politik. Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang melontarkan wacana pemakzulan Gibran, bukan hanya mempersoalkan posisi wakil presiden, tetapi juga menyampaikan 8 poin pernyataan sikap yang mencerminkan ketidakpuasan terhadap arah pemerintahan Prabowo Gibran. Beberapa dari tuntutan tersebut antara lain adalah seruan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 versi asli, penolakan terhadap proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, penolakan terhadap beberapa proyek strategis nasional, PSN, seperti PIK 2 dan Rempang, penolakan terhadap masuknya tenaga kerja asing, khususnya dari Tiongkok, desakan untuk reshuffle kabinet, hingga usulan agar wakil presiden diganti melalui MPR. Pernyataan tersebut ditandatangani oleh sejumlah purnawirawan tinggi dari berbagai matra TNI, di antaranya Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafie Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tri Sutrisno. Mereka menilai bahwa sejumlah kebijakan pemerintahan baru menyimpang dari kepentingan nasional dan cita-cita reformasi. Namun hingga kini, belum ada penjelasan detail dari pihak forum tentang dasar hukum untuk usulan pemakzulan tersebut. Respons tegas dari kalangan militer lainnya. Menanggapi pernyataan itu, Jenderal TNI, Purnawirawan, Dudung Abdurrachman, yang saat ini menjabat sebagai penasihat khusus Presiden di bidang pertahanan, memberikan pernyataan berbeda. Ia menyarankan agar para purnawirawan menyalurkan aspirasi mereka melalui organisasi resmi yang menaungi purnawirawan seperti Pepabri, Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI Polri, PAT, Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat, PAL, dan PPAU. Kalau ada yang ingin disampaikan, seharusnya melalui wadah resmi. Tidak serta-merta membentuk forum tandingan dan mengatasnamakan seluruh purnawirawan TNI, kata Dudung. Ia mengingatkan bahwa organisasi resmi purnawirawan sejauh ini tidak pernah menyatakan sikap serupa kepada presiden atau pemerintah. Dudung juga mengimbau agar jangan sampai gerakan-gerakan semacam ini justru menciptakan polarisasi dan memperkeruh stabilitas nasional, terlebih di masa awal pemerintahan baru. Dari keseluruhan dinamika tersebut, Lemhanas mengambil posisi jelas. Tidak ada alasan hukum maupun politik yang sah untuk meninjau kembali kedudukan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Legitimasi yang diperoleh melalui pemilu langsung, pelantikan oleh MPR, serta tidak adanya pelanggaran hukum yang terbukti, membuat wacana pemakzulan dianggap tidak berdasar. Aceh Hasan menutup pernyataannya dengan ajakan untuk memperkuat demokrasi dan menghormati hasil pilihan rakyat. Saatnya kita mengawal pemerintahan baru dengan semangat konstruktif, bukan dengan wacana yang melemahkan stabilitas politik nasional, pungkasnya. Usulan pemakzulan Gibran, antara tuntutan politik dan batas konstitusi. Jakarta, polemik mengenai usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menjadi sorotan publik. Setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengeluarkan 8 tuntutan politik yang salah satunya adalah mendesak pergantian Wakil Presiden melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR.
muncul pertanyaan besar. Apakah pemakzulan itu memungkinkan secara hukum? Dan bagaimana prosedurnya menurut konstitusi? Usulan pemakzulan ini tertuang dalam pernyataan resmi forum yang ditandatangani oleh ratusan purnawirawan dari berbagai matra TNI. Tercatat 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel turut menandatangani surat tersebut. Mereka menilai kepemimpinan Gibran perlu dikaji ulang sebagai bentuk koreksi terhadap arah pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto. Namun, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pemberhentian seorang wakil presiden bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan atas dasar ketidakpuasan politik semata. Ada mekanisme yang sangat ketat dan landasan hukum yang jelas yang harus ditempuh. Konstitusi mengatur dengan tegas. Pemakzulan presiden dan wakil presiden diatur dalam pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar, UUD, 1945 hasil amandemen. Dalam pasal 7A disebutkan, seorang presiden atau wakil presiden hanya dapat diberhentikan dari jabatannya jika terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara, terlibat korupsi, penyuapan, melakukan tindak pidana berat lainnya, atau dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Proses pemakzulan pun tidak sederhana. DPR harus terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi, MK, untuk melakukan pemeriksaan hukum. Bila MK menyatakan bahwa presiden atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran berat sebagaimana diatur pasal 7A, barulah MPR dapat bersidang untuk memutuskan pemberhentian. Dengan kata lain, pemakzulan bukanlah hasil dari aspirasi kelompok, tekanan opini publik, atau desakan politik, melainkan melalui pembuktian hukum yang objektif dan prosedur konstitusional yang ketat. Wacana atau upaya serius? Pakar hukum tata negara menilai bahwa tuntutan Forum Purnawirawan TNI lebih bersifat politis dibanding yuridis. Hingga saat ini, tidak ada indikasi atau bukti bahwa Gibran melanggar hukum, baik dalam bentuk pengkhianatan negara maupun tindak pidana berat yang bisa menjadi dasar pemakzulan. Apalagi, masa pemerintahan baru saja dimulai. Prabowo dan Gibran bahkan belum menjalankan 100 hari kerja pertama sebagai pasangan presiden dan wakil presiden. Situasi ini menimbulkan pertanyaan dari banyak kalangan. Apakah wacana pemakzulan ini terlalu dini? Sejumlah pengamat menilai, wacana seperti ini, jika tidak ditangani secara hati-hati, bisa memicu instabilitas politik dan melemahkan legitimasi pemerintahan yang telah dipilih secara sah oleh mayoritas rakyat. Keseimbangan antara kritik dan konstitusi. Kritik terhadap pemerintah tentu sah-sah saja dalam demokrasi. Bahkan sangat diperlukan untuk menjaga akuntabilitas kekuasaan. Namun, ketika kritik menjurus pada tuntutan ekstrim seperti pemakzulan, maka hal itu harus dibingkai dalam koridor hukum yang ketat agar tidak merusak sendi-sendi demokrasi itu sendiri. Dalam hal ini, peran lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi, DPR, dan MPR menjadi sangat penting dalam menjaga agar jalur konstitusi tetap dijalankan. Tak kalah penting, masyarakat luas juga dituntut untuk kritis dan memahami bahwa wacana politik tidak selalu sejalan dengan realitas hukum. Kesimpulan, wacana tak cukup, harus ada bukti. Hingga saat ini, belum ada proses resmi di DPR yang mengarah pada pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tidak ada pelaporan hukum, tidak ada pemeriksaan oleh lembaga berwenang, dan tidak ada keputusan hukum yang dapat menjadi dasar pemberhentian. Dengan demikian, usulan pemakzulan yang muncul dari Forum Purnawirawan TNI lebih menyerupai pernyataan politik ketimbang gerakan konstitusional. Wacana ini bisa menjadi catatan sejarah, tetapi belum tentu memiliki bobot hukum. Aspirasi yang terpecah, Purnawirawan berbeda sikap, Lemhanas ajak fokus ke persatuan. Jakarta, di tengah derasnya wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka oleh sekelompok Purnawirawan TNI, muncul suara-suara lain dari kalangan militer yang menegaskan pentingnya menjaga kesatuan dan jalur resmi dalam menyampaikan aspirasi. Tidak semua purnawirawan sepakat dengan pernyataan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Perbedaan sikap ini menandakan bahwa dinamika di tubuh purnawirawan pun tidak tunggal. Salah satu suara yang paling tegas datang dari Jenderal TNI, Purnawirawan Dudung Abdurrachman, penasihat khusus Presiden untuk urusan pertahanan nasional. Dudung mengingatkan bahwa jika ada aspirasi politik yang ingin disampaikan atas nama purnawirawan,
maka seharusnya disalurkan melalui organisasi resmi seperti PEPABRI, Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI Polri. PAT, Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat. PAL, Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut, dan PPAU, Persatuan Purnawirawan Angkatan Udara. Kalau memang ada hal penting yang ingin disampaikan kepada presiden atau lembaga negara, gunakan wadah yang sah. Jangan membentuk forum-forum liar dan mengklaim mewakili seluruh purnawirawan. Faktanya, organisasi resmi tidak pernah menyampaikan tuntutan semacam itu, ujar Dudung dalam pernyataan resminya. Lemhanas, negara tidak boleh terkoyak oleh manuver elit. Gubernur Lemhanas, Aceh Hasan Syadzili, juga kembali menegaskan bahwa usulan yang berpotensi menimbulkan kegaduhan politik nasional sebaiknya disikapi dengan bijak. Ia mengingatkan bahwa Indonesia saat ini tengah berada di awal masa pemerintahan baru yang membutuhkan stabilitas, bukan manuver yang melemahkan kepercayaan publik. Menurut Aceh, Lemhanas menilai tidak ada urgensi untuk menindaklanjuti tuntutan pemakzulan Gibran karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Kita tidak bisa menggerakkan roda negara berdasarkan tekanan politik dari kelompok tertentu. Segala bentuk evaluasi terhadap pemimpin harus mengikuti koridor hukum dan kehendak konstitusi, ujarnya. Ia juga mengajak semua pihak untuk kembali memprioritaskan semangat persatuan nasional di tengah tantangan global dan beban pembangunan yang besar. Mari kita jaga suasana kebangsaan agar tetap kondusif. Tugas kita bukan menciptakan kegaduhan, tapi menyumbang solusi untuk kemajuan bangsa, tegas Aceh. Respons sipil. Publik butuh pemerintahan efektif, bukan konflik elit. Dari sisi masyarakat sipil, berbagai kalangan juga mulai menanggapi isu ini dengan kacamata rasional. Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Ari Sudjito, menilai bahwa pernyataan Forum Purnawirawan lebih mencerminkan frustrasi elit dibandingkan kritik yang didukung oleh basis sosial yang luas. Pemilu sudah selesai. Prosesnya berjalan, hasilnya diumumkan, dan pelantikan sudah dilakukan oleh lembaga resmi. Kalau ada ketidakpuasan, itu harus dikelola dalam ruang demokrasi yang sehat, bukan dengan cara mempertanyakan mandat rakyat secara sepihak, kata Ari dalam wawancara khusus. Ia juga mengingatkan bahwa publik saat ini lebih membutuhkan stabilitas politik dan ekonomi, bukan tarik-menarik elit yang tidak produktif. Kalau pemerintah belum bekerja maksimal, beri kritik yang membangun. Tapi jangan mulai dengan pemakzulan sebelum ada bukti pelanggaran serius, tegasnya. Kesimpulan, aspirasi boleh, tapi jangan pecah belah bangsa. 3 episode dinamika ini menunjukkan bahwa dalam sistem demokrasi, suara berbeda adalah hal yang wajar. Namun aspirasi harus disampaikan melalui jalur yang sah, dengan basis hukum yang kuat, dan dengan niat menjaga keutuhan bangsa. Sikap Lemhanas, organisasi resmi purnawirawan, serta sejumlah tokoh nasional menunjukkan bahwa negara ini memiliki mekanisme untuk mendengarkan aspirasi, namun tidak boleh dikendalikan oleh tekanan politik semata. Kini, semua mata tertuju pada bagaimana pemerintahan Prabowo Gibran akan merespons tantangan ini. Apakah mereka akan mampu meredam kegaduhan dan fokus membuktikan diri dengan kerja nyata? Atau justru wacana seperti ini akan terus bergulir? Waktu yang akan menjawab.